baiklah yang pada kesempatan ini sudah hadir di depan kita bersama. Kepada Abuya kita bersilahkan waktu dan tempat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Ba'd. Mohon izin saya mau dibuka maskernya biar bebas bicaranya. Mohon izin. Begini, saya ingin menyampaikannya flashback. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan dulu. Nanti kesimpulannya seperti ini, supaya nanti jangan ada kesalahpahaman para audiens. Kesimpulan dulu, nanti baru kita urai ke belakang. Kesimpulannya adalah nanti seperti ini. Apabila kita ingin menjadi orang yang benar, ingin belajar benar, satu persyaratannya jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa benar. Pesan beliau kepada umatnya, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yomi mi'ata marrah, karena aku ini bertobat setiap hari 100 kali. Orang yang dijamin benar itu merasa banyak kesalahannya. Karena ketika kita sudah merasa benar, kita sudah tidak benar. Kemudian ditambah lagi, apalagi kalau orang itu merasa paling benar. Itulah makhluk yang paling tidak benar. Karena orang yang merasa paling benar itu berpotensi menyalahkan siapapun yang tidak sama apa yang dia yakini. Dan dia akan bertengkar dengan siapapun yang berbeda pendapat. Dan di penghujungnya orang yang merasa paling benar akan merasa mendapat mandat dari Tuhan yang bisa memaksa orang lain harus seperti apa yang dia yakini kebenaran. Inilah inti awal daripada radikalisme, memaksa orang lain harus seperti dirinya. Ini kesimpulan yang nantinya seperti itu. Pertama kali kita melihat kepada sosok Nabi Muhammad sendiri dengan pertanyaan, apakah Nabi Muhammad itu pernah menghayal atau bercita-cita, berkeinginan jadi rasul? Ini pertanyaan penting. Sebab kalau kita lihat Nabi Muhammad itu sejak kecil dia punya obsesi atau apa namanya itu. Dia gemar mendamaikan teman-temannya yang bertengkar. Selalu ingin mempersatukan orang, suami istri yang mau bertengkar, mau bercerai juga beliau intervensi menjaga jangan sampai ada perceraian. Jadi sejak muda Nabi Muhammad itu terkenal sebagai tokoh pemersatu. Nah, puncak pengakuan komunitas Arab di Jazirah Arabia Muhammad sebagai tokoh pemersatu adalah ketika kasus meletakkan kembali Hajar Aswad. Hampir terjadi perang saudara, yaitu dengan cara yang sangat indah sekali, menggelarkan sorbannya, lalu Hajar Aswad ditaruh di tengah dan setiap kepala suku memegang ujung sorbannya. Selesai. Dia punya pemikiran yang luar biasa tentang persatuan. Karena pada zamannya ini perang antar kabilah
Ya, itu nanti ada sejarahnya khusus Ayyamul Arab, ya, peristiwa-peristiwa perang-perang saudara seperti kitanya tawuran tuh berpuluh-puluh tahun nggak pernah selesai perang saudara di Jazirah Arabia ini. Jadi begitu kentangnya dia tentang persatuan, maka ketika beliau diutus menjadi Rasul, kira-kira tebak-tebakan saja apa misi dan visi dan misinya. Dapat saya jawab dengan pasti, tidak akan jauh dari apa yang ada pada pikirannya, yaitu kata persatuan. Makanya ketika dia menyampaikan visi dan misinya kepada umatnya sebagai Rasul, yaitu adalah mengibarkan benderanya kalimatut tauhid. Kalimatun itu kata atau kalimat dalam bahasa Indonesianya, kalimat, kata. Sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat. Dan tauhid itu kalau kita konjugasikan, ilmu konjugasi, itu dari kata wahdah, wahid, satu. Maka ketika dikonjugasikan dengan wazan fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan, maka wahada yuwahidu menjadi tauhidan. Jadi kalimat tauhid itu artinya kata persatuan. Ide besarnya adalah membangun persatuan. Lalu simbolnya apa? Yaitu la ilaha illallah. Kata la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, itu struktur bahasa Indonesianya nggak ada. Tidak titik-titik kecuali. Bahasa Indonesianya Tuhan itu hanya Allah saja. Dalam bahasa Indonesia dipaksakan dengan struktur bahasa Arab, hari ini saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Itu struktur bahasa Arab. Bahasa Indonesianya hari ini saya makan nasi doang. Hari ini saya makan nasi saja. Nah, yang jadi persoalan la ilaha illallah bukan meniadakan Tuhan dan bukan mengesahkan Tuhan. Tetapi kenapa? Karena la ilaha itu tidak ada Tuhan, tidak mengandung makna. Makanya ketika di pesantren ilmu tradisional, ketika memaknai la ilaha itu ada khobar yang muqaddar, yang diperkirakan. Jadi la ilaha al-ma'budu bil haqqi. Tidak ada Tuhan yang menjadi majikan yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi bukan mengesahkan Tuhan sebagai Tuhan hanya satu, ya, tetapi yang benar-benar majikan itu hanya Allah saja. Nah, sehingga dengan ide kata persatuan membuat negara persatuan, negara kesatuan NKRI seperti ini, itu bagaimana orang bisa bersatu kalau tidak dalam kesetaraan? Karena bagaimanapun burung pun akan berkumpul dengan sejenisnya. Orang Mesir bilang at-tuyur wa ala ashkaliha taqa, atau kata orang Inggrisnya every bird will join with his flocks, akan berkumpul dengan sejenisnya. Makanya untuk mempersatukan kita harus ada kesetaraan. Kesetaraannya itu ialah kita semua ini sifatnya hamba, majikan kita satu, yaitu Allah. Kita semua bekerja untuk Allah. Di alam dunia nggak ada majikan, nggak ada pembantu, semuanya adalah hamba Allah. Kita semua berkata untuk ide-ide yang paling tertinggi adalah keadilan sosial dan supremasi hukum, yang sekarang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, itu kita uraikan makna amar ma'ruf dan mungkar itu kan sebenarnya kan supremasi hukum dan keadilan sosial, bukan bawa pentungan ngobrol-ngabrik pelaturan. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la
ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhiru kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah, berdasarkan ada hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim, atau film Barbie kata-kata jereng gitu dari istana. Ya, surga itu dibayar dengan darah dan keringat, dengan nyawa. Iya, meninggalkan anak istri. Ya, terus jadi bagaimana? Ya itulah kenapa jadi bergeser. Nah, makanya kita kembali lagi bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah simbol daripada kalimat tauhid, yang artinya di sini saja di alam dunia saja ketika seseorang mendukung seorang Jubaidan umpamanya presiden, dia memberikan bantuan balihonya, uangnya, dananya segala macam, ya saya kira begitu jadi dapat posisi kok. Iya, bukan dengan melakukan Jubaidan berulang-ulang. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa masuk surga bukan dengan ucapan. Tuhan mengatakan begini, am hasibtum am tadkhulul jannata, apakah engkau menduga engkau bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, kamu tidak bercermin kepada mereka yang telah mendahului kamu. Masatu musarra'u wad darra'u, mereka menderita, mereka sengsara, berjuang membela kebenaran. Masa dengan ucapan masuk surga? Ini kan sudah jelas sekali. Nah, persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warathatul anbiya. Nah, kita yang meneruskannya. Dan tapi sayangnya ketika ada para ulama yang ingin meneruskan membangun persatuan, ingin berjuang, itu terburu-buru dihalalkan darahnya. Nah, aneh juga persoalannya ini. Ya, seperti itu. Nah, begitu indahnya, begitu suksesnya Nabi membangun persatuan dalam waktu 23 tahun. Ini tidak pernah terjadi di dunia membangun persatuan dalam 23 tahun selesai. Ternyata ketika Nabi meninggal dunia, bapak-bapak sekalian, persatuan yang dibangun dengan jerih payah
dengan darah dan keringat. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Mengapa? Kepentingan di situ bermain. Ya, antara yang mendukung Abu Bakar dan mendukung Sayyidina Ali. Dan permusuhan itu sampai sekarang berlanjut. Baik di Yaman, baik di Syria, maupun di Irak dan sebagainya. Di Indonesia belum, tapi bisa berpotensi akan terjadi juga. Ketika kedua yang beruntun itu berkembang terus gitu. Antara Sunni dan Syi'i, antara Syiah dan Ahli Sunnah, semacam itu. Dan sampai sekarang. Ini satu hal yang lucu, ya. Konflik ideologi memilih khalifah antara Abu Bakar dan Sayyidina Ali sampai banjir darah sampai sekarang, saling bunuh membunuh. Ini kan hal yang aneh. Sekarang kita sudah tidak berkepentingan dengan urusan Syiah dengan Ahli Sunnah. Kita sudah tidak kenal orangnya. Saya bukan anak cucunya kok. Ya kenapa masih kita terus kalau konflik itu? Ini kan menjadi persoalan. Ada apa di balik itu? Nah, jadi artinya di sini kita mesti mengkaji ulang sejarah yang ditulis itu. Ini kita kembali sejarahnya adalah nanti kita bahas pada dialog nanti. Oke. Lalu seperti apa agama yang dibawa Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri? Ketika umur 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu sebenarnya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrik juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya, jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Nanti kalau sudah habis waktu, supaya saya fokus menyampaikan ini, saya tidak melihat jam lagi. Tolong dikasih tahu 5 menit sebelum ini, tidak kasih tahu, jadi saya bisa fokus. Nah kemudian lagi kita lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar. Khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Bangsa yang tidak pernah punya tanah air, lunta-lunta. Baru sekarang punya negara Israel gitu. Nah itu semuanya. Jadi ini menjadi satu gambaran begitu semuanya. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ini menjadi catatan. Jadi nggak ada namanya Nabi mengajarkan dendam kepada agama apapun, nggak ada. Dan kota Madinah sendiri dibangun itu sebagai kota Madinah kan dari kata tamadun, civilization. Ya, itu kan berdasarkan fakta, berdasarkan konsensus dengan semua agama yang ada. Seperti kita di Indonesia begini kan, konsensusnya kan Pancasila. Ya, untung negara kita bukan negara agama ya, tapi agama yang bertuhan. Kalau negara beragama itu sangat efektif sekali dan sangat menguntungkan sekali seorang diktator untuk melaksanakan kediktatorannya. Karena semua keputusan agama yang tidak bisa dibantah. Ini persoalannya. Ya kita sudah bersyukur kita negara beragama kok. Tuhan Yang Maha Esa. Iya, jadi perlu kita waspadai. Dan setelah kemudian pelajaran penting kita tentang bagaimana Islam itu berkembang seperti pesatnya. Bahwa ketika Mekah itu ditaklukkan, berhala ditumbangkan semuanya. Dan gambar Siti Maryam dan Aisyah tidak boleh dihapus. Lalu orang-orang musyrik yang mereka dulu memusuhi Nabi Muhammad sudah diikat tangannya semuanya, suruh berbaris di depan Nabi. Mereka sudah pucat semuanya, mungkin mau digantungin semuanya. Apa kata Nabi? Aqulu lakumul yawm kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba alaikumul yawm irja'u antumut tulaqa. Kata Nabi, tahukah kamu apa yang saya lakukan sama kamu? Ya mudah-mudahan saya dikasihani, saya mungkin diampuni. Kata Nabi, saya akan mengatakan hari ini seperti apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yawm, tidak ada dendam di antara kita ya. Antumut tulaqa, kamu silakan irja'u antumut tulaqa. Silakan pulang, kamu merdeka semuanya, bebas semuanya, tidak ada dendam. Ini kan rekonsiliasi yang sangat indah sekali. Jadi apabila kita membangun persatuan kemudian masih menyiskan dendam di antara kita, ini menjadi tidak nyaman gitu ini. Jadi satu-satunya jalan adalah rekonsiliasi. Dan kita sendiri juga putus saja Pak Brigjen yang Wahid.
Kita masih ada dendam sosial kok. Iya. Ya kita rekonsiliasi dong. Udah, la tathriba alaikumul yaum, janganlah dendam di antara kita. Siapapun yang dirinya masih menyimpan dendam dan kebencian, jangan berbicara masalah perdamaian. Mau kosong semua. Buktikan dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kasus lagi ini masalah klaim-klaim sorga. Ini sorga ini milik siapa sih sesungguhnya? Ini kan neraka, kafir, bid'ah kan sehari-hari. Telinga saya jadi panas begini. Tapi ya saya tidak pernah membantah ya. Kalau kau yakin masuk surga silakan saja. Tetapi tadi Allah mengatakan bahwa am hasibtum an tadkhul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masatumus sarra'u wad dharau. Apakah engkau mengidamkan masuk surga dengan mudah hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Enggak. Coba bercermin dari orang yang zaman dahulu. Mereka menderita, mereka sengsara, mereka terkapar. Wa zulzilu hatta yaqulu rasulul ladzina amanu ma qalu mata nasrullah. Menderita. Itu baru masuk surga, bukan dengan usapan. Jadi yang ingin perlu saya sampaikan di sini bahwa masalah surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Agama berbeda, syariatnya berbeda. Tetapi nanti siapa yang masuk surga itu urusan Tuhan. Karena hak prerogatif Tuhan. Kita sebagai manusia tidak punya hak mengklaim surga milik kita. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Memangnya punya kita, punya nenek moyang kita. Nah, coba kita dengarkan ini surat Al-Hajj ayat 17. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksudnya umat Islam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wasabiuna, dan agama Paseban. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Wal Majus, dan orang-orang Majus. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik, penyembah berhala. Siapa yang bakal masuk surga? Allah menjawab, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan menentukan nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Kita tidak bisa menentukan siapa masuk surga dan siapa masuk neraka. Kita disuruh berlomba, fastabiqul khairat. Surga Allah yang menentukan. Karena bagaimana? Innallaha ala kulli syai'in syahid. Karena Allah selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Bukan klaim surga milik kita. Jadi ada beda. Kalau orang mengatakan agama sama, mungkin saya diserang. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Tapi surga adalah milik Allah dan mutlak, bahwa keputusannya bukan sekarang tapi nanti di hari kemudian. Itu hak prerogatif Allah semuanya. Yang kedua kita lihat bahwa surat Al-Maidah ayat 69. Innalladzina amanu walladzina hadu, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, wan Nasara, wasaibuna, dan Paseban. Ini gitu. Ini ada beda. Sini wan Nasara, ya alladzina hadu, ini wasabiun, kalau sini wasabiin. Jadi nanti ada rumit Arabnya ini sendiri. Dan kita tidak bisa menyalahkan Al-Quran, kita mencari takhrij. Supaya tidak menyalahkan Al-Quran, kita melalui takhrij namanya itu. Itu wan Nasara man amana billah, persyaratannya adalah siapapun yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal saleh. Amila salihan, salihan ini bukan maf'ul tapi sifat. Bukan sifatnya amila. Amila fi'il, perlunya maf'ul. Jadi salih ini sifatnya maf'ul. Asalnya wa amila amalan salihah. Itu loh Arabnya gitu. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak perlu takut, nggak perlu sedih. Sudah, yang penting beramal salehlah kamu. Berbuatlah kebaikan-kebaikan. Bukan mengklaim surga. Itu. Ini peringatan dari Tuhan.
Kemudian yang kita menjadi rumit lagi persoalannya adalah ini sampai kasus masalah kafir mengkafirkan, sampai Kang Said Akil menawarkan satu solusi dengan istilah apa ya, non muslim ya, jadi tidak menggunakan kata kafir muslim. Nah ini saya ingin mencoba menyampaikan pengertian kafir itu apa sih sebetulnya. Ini sejarah terminologi di dalam bahasa Arab, kata-kata kafar itu apa sebetulnya. Kita lihat surat pertama, surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan bertobat nasuha yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum, semoga Tuhanmu, an yukaffiru ankum sayyiatikum, supaya Tuhanmu mengkafirkan dosa-dosamu. Jadi mengkafirkan artinya mengampuni. An yukaffiru ankum sayyiatikum, mengampuni, bukan mengkafirkan dosa-dosa kamu. Itu satu. Kemudian apa itu makna kafir dalam bahasa Arab? Karena nanti kafir juga sekarang kan berbeda makna kafirnya, sudah itu makna kafir politik nantinya, bukan kafir linguistik. Ya. Yang nomor 2 itu hadis Nabi, kadal fakru an yakuna kufran, kemiskinan itu mendekati kekufuran. Maknanya begitu bahasanya, kadal fakru an yakuna kufran. Jadi banyak para ustadz yang salah paham, jadi kiai harus kaya, mubalik harus mobilnya pakai BMW ya, dari 7 ya, Mercy harus kaya. Kalau fakir nanti mendekati kekufuran. Ini logika ini kan nggak jelas. Saya bertanya, kalau orang fakir dekat kufur, kalau orang kaya jauh gitu. Pakai logika yang cerdas. Kalau orang fakir miskin dekat dengan kekufuran, kalau kaya jauh gitu. Malah justru orang kaya yang lebih mendekati kejahatan. Firman Tuhan lagi, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Apabila kita ingin menghancurkan satu negeri, maka orang-orang kaya akan kami berikan peluang untuk berfoya-foya. Malah orang kaya yang lebih jahat lagi. Jadi gimana hadis ini? Oh begini, kadal fakru an yakuna kufran itu kufurnya bukan kafir tidak percaya Tuhan, gelap mata. Ayam orang hilang, kambing orang mencuri, ya gelap mata. Lapar sih, apa boleh buat? Nah iya, kalau sudah lapar urusannya ceritanya lain. Ya, dalam kesempatan ini saya minta kepada anak-anak santri saya, berdoalah mudah-mudahan pandemi corona ini cepat selesai. Kalau sampai bertahun-tahun kita kelaparan, akan terjadi penjarahan juga kok. Kalau sudah nggak makan gimana? Ya tuh biar udah tuh, gue mati atau lu mati. Berdoalah yang ikhlas ya, mudah-mudahan cepat selesai itu corona ini. Ini sudah capek ya. Ya, sudah terkurung begini kan susah banget. Ya, saya sama Pak Didik aja susah. Iya kan? Itu. Jadi artinya bahwa kufur di sini adalah gelap mata. Kemudian yang ketiga, kemudian surat Al-Hadid ini ayat 20. Apa artinya kufur di situ dalam Al-Quran? Kita kan kafir kan bahasa Arab, ya. Sumber otentiknya kan Al-Quran. Apa yang Allah maksudkan dengan kufur kan nanya sama Allah dong, bukan kepada orang. Yang punya hak untuk menentukan makna kan Tuhan. Al-Hadid 20, i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun. Ketahuilah
bahwa kehidupan dunia ini adalah main-main dan senda gurau. Zinatun wa tafakhurun, hanya berhias-hias, berbangga-bangga, bainakum di antara kamu, wa takatsurun, dan berbanyak-banyak, fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak anak-anak. Kamatsali ghaisin, seperti hujan lebat yang turun ke bumi, ya. A'jabal kuffara nabatuhu, yang setelah hujan turun akhirnya tanaman-tanaman yang mereka tanam itu akhirnya tumbuh berkembang baik, dan mereka orang-orang kafir, a'jabal kuffara nabatuhu, pohon-pohon yang tumbuh itu dikagumi oleh orang-orang kafir. Siapa kafir ini? Petani. Jadi al-kufar ini maknanya petani. Kenapa petani? Karena bijinya itu diuruk, ditutupin. Makanya disebutnya kufar, orang kafir juga. Iya, jadi kita nggak usah gimana sih? Ya, ini nanti kita diskusikan nanti. Tumajahiju selanjutnya. Kemudian yang keempat, Al-Baqarah ayat 105. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina. Ya, tidak suka, tidak senang orang-orang kafir dan juga dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrik tidak merasa senang. An yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, tidak senang melihat engkau mendapat kebaikan dari Tuhan. Ada orang dapat rezeki, dia marah. Orang apa namanya itu? Orang hasud. Ya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Allahu dzul fadlil azim. Jadi siapapun orang yang hasud, yaitu namanya apa? Kafir berarti. Orang hasud itu orang kafir. Innal ladzina kafaru. Jadi tidak suka orang kita melihat kebaikan. Ada tetangganya beli mobil Avanza. Nah, paling juga kredit. Urusannya apa? Nih, potong kuping 4 bulan juga ditarik lagi. Urusannya apa? Di tengah kita banyak orang-orang yang hatinya hasad, tidak senang kita mendapat kebaikan. Dan itu orang kafir. Jadi kafir itu orang hasad, apapun agamanya. Kalau kamu hasad, ya kamu kafir. Udah gitu aja. Jadi kafir itu adalah seperti itu. Kenapa? Karena dia orang yang mata hatinya tertutup, ya tidak mau menerima keberuntungan orang lain, kepengennya dia sendiri. Kemudian yang kelima, mana kafir lagi? An-Nisa, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, orang-orang yang bakhil, yang kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mengajak-ngajak orang supaya kikir seperti mereka sendiri. Wa yaktumuna ma atahumullah, dan menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi, berupa karunia-Nya. Inna atadna lil kafirina adzaban muhina, akan kami siapkan untuk orang-orang kafir itu hukuman yang menghinakan mereka. Jadi orang kafir itu apa? Orang bakhil, orang kikir. Tetangga enggak makan sampai kelaparan, merintih, dia tetap tidak mau membantunya. Anak yatim piatu terlantar, dia tidak pernah menanya, kenapa nak kamu nggak sekolah? Disimpan uang sendiri. Kafir enggak? Kafir. Jadi kafir itu mana? Orang kikir, ya dia oleh Al-Quran disebut kafir. Itu adalah pengertiannya. Kemudian yang keenam, surat Ibrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah memberikan komitmen kepada kamu semuanya bahwa ketika engkau bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum, kalau engkau kafir artinya apa? Tidak mensyukuri ini, inna adzabi lasyadid, hukumanku sangat berat. Jadi orang yang tidak berterima kasih atas nikmat juga disebut orang kafir. Kemudian yang ketujuh, surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam.
sesungguhnya telah gelap mata. Kafaro bukan kafir, telah gelap mata atau tertutup hatinya, yang mengatakan bahwa Masih itu adalah Masih bin Maryam itu adalah Allah, Tuhan. Padahal waqalal Masih, padahal Masih mengatakan ya Bani Israil abudu rabba, ya Bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum, ya Bani Israil mengabdilah kepada Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kamu. Innu man yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Tuhan, faqad haramallahu alaikumul jannah, Allah mengharamkan kamu masuk surga. Wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidzalimina min ansar, dan orang yang zalim itu tidak mendapat pertolongan. Jadi orang yang mengatakan Masih anak Maryam itu di sini disebutnya zalim. Zalim. Ya. Kemudian yang ke-8, Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, kepada Adam, fasajadu, lalu mereka bersujud semua kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, iblis menolak. Sebabnya menolak karena sombong, wa kana minal kafirin, karena dia sombong maka iblis diberi label sebagai kafir. Jadi siapapun yang sombong ya kafir. Mengapa sombong itu kafir? Nah, yang menjadi masalah sekarang, jadi kenapa orang sombong itu kafir? Karena tertutup mata hatinya. Orang sombong itu tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Orang sombong itu tidak menghargai kebaikan orang lain, tidak mengakui kelebihan orang lain. Dia sombong. Nah, orang sombong ini gimana sih? Kenapa disebut kafir? Lah, iblis disebut kafir itu apa karena tidak percaya? Tidak. Iblis itu lebih ma'rifat dari kita. Lebih ma'rifat dari kita, iblis itu. Dan iblis juga menggoda kita ini kan dapat izin. Punya SIM, surat izin menggoda. Kalau fa bi'izzati kalau ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Diizinkan. Jadi iblis juga legal kan? Dia punya SIM kok. Iya. Ya kenapa? Iblis disebut kafir bukan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ketika itu kan Tuhan tidak sewenang-wenang langsung dipersangkakan geratakan iblis itu. Kan diklarifikasi dulu, dipanggil, iblis sini, kenapa kamu gak mau sujud? Dia bilang, qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, kenapa harus tunduk? Masa seorang brigjen harus tunduk sama komjen? Iya kan, sama seorang kolonel. Lebih baik aku merasa lebih hebat. Dasarnya apa? Ditanya, dasarnya apa? Kamu harus lebih hebat. Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa argumentasinya? Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui yang mencipta dirinya adalah Allah. Yang menciptakan Adam adalah, persoalannya bukan tidak mengakui Tuhan, tapi dia merasa lebih hebat dari Adam. Nah, kenapa demikian? Nah, ini kita sedikit bicara, masih ada waktu ya. Bahwa coba kita gali psikologi kesombongan. Kenapa Nabi mengatakan jangan bermimpi engkau bisa masuk surga ketika di dalam hatimu menyimpan kesombongan sekalipun seberat atom. La yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Jangan bermimpi engkau akan masuk surga ketika di hatimu masih menyimpan kesombongan sekalipun seberat atom. Lah, bapak-bapak pengen masuk surga enggak? Pengen kan? Ada sombongnya enggak?
boro-boro yang sudah di dalam sorga karena sombong diusir lagi kok. Apalagi kita yang belum pernah masuk sorga. Lah, apalagi sudah mengklaim. Nah, orang kesombongan yang paling tertinggi adalah kesombongan ketika dirinya merasa yang paling benar. Nah, itu dia. Ya, iya. Tolong dong yang rendah hati kepada Tuhan ini. Jangan mengklaim diri yang paling hebat, paling benar. Kalau orang merasa cantik, sombong juga. Bisa menghina yang jelek. Tetapi dia sadar kapan-kapan saya jelek. Sampai berapa tahun sih cantikmu? 50 masih cantik? 60? Iya, ya memang perempuan 40 sampai 50 stabil nih kecantiknya. Pak Nur Wahid masih stabil nih, 40 cantik masih. 50-60 sudah mulai melandai itu. Nah, nanti 60-70 terjun bebas. Iya, orang kaya juga sama. Kesombongan dia sombong, tapi dia sadar kapan-kapan saya bisa jatuh miskin. Pejabat juga sama, ada sombongnya, tapi dia sadar paling beberapa tahun lagi pensiun. Iya, tapi orang yang merasa dirinya benar paling sulit sekali. Dan itu sebagai inti radikalisme itu adalah dari merasa dirinya paling benar. Nah, itu persoalannya. Nah, kenapa orang sombong tidak boleh masuk surga? Satu, orang sombong tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Mana buktinya? Bahwa ketika Adam diangkat jadi khalifah, kemudian semua harus tunduk menghormati kepada Adam. Malaikat juga sama, mengajukan nota keberatan juga. Mana anak baru kemarin kok harus tunduk sama dia. Nah, nota keberatannya ada arsipnya nih. Masih disimpan baik nih. Bunyinya begini. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa engkau bikin manusia? Tahu nantinya akan merusak di bumi ini, akan banjir darah. Apa enggak cukup kami saja yang selalu beribadah, selalu memujimu, selalu bertasbih? Apakah itu bukan nota keberatan? Iya. Lalu akhirnya Allah merespon. Allah sangat bijaksana sekali. Oke. Akhirnya Adam itu, mereka melihat dohirnya Adam dibuat dari tanah dan sebagainya. Potensi yang tersimpan dalam Adam dikembangkan melalui proses pendidikan. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Setelah pintar, tsumma aradahum 'alal malaikati, lalu disayembarakan dengan malaikat. Lalu Allah mengatakan, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba ini apa, ini apa? Ternyata malaikat tidak bisa menjawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu. Wah, bodoh kan? Alamakul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Makanya jangan banyak bacotnya kamu. Udah aku bilang kamu enggak tahu. Tetapi malaikat orang yang jiwanya baik, begitu terbukti Adam unggul, Adam cerdas, Adam lebih hebat dari malaikat, fasajadu. Nah, iblis tidak mau bersujud juga. Artinya apa? Tidak mau mengakui kelebihan Nabi Adam. Jadi orang sombong itu tidak mengakui kelebihan orang lain. Oke. Kemudian, orang sombong itu bodoh sebetulnya. Makanya orang goblok itu nggak layak masuk surga, karena orang sombong itu bodohnya bukan main ya. Ketika ditanya apa alasanmu tidak mau sujud, qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Alasannya apa? Argumentasinya, buktinya apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Mana saya lebih baik karena dibuat dari api. Saya mau nanya bapak-bapak, bagus mana api dengan tanah? Di dalam api ada apa? Nothing. Hanya karbonat pembakaran aja kan. Dalam tanah segala mineral ada.
Jadi bagus mana tanah dengan api? Ya bagus tanah kan. Berarti ya, iblis pinter enggak? Itulah orang sombong itu bodoh. Berapapun cerdas otakmu, ketika kesombongan muncul, engkau menjadi bodoh. Percayalah, ngomongnya ngaco semuanya. Nah, kemudian ini kita lagi psikologi kesombongan dulu. Jadi orang-orang radikal itu orang-orang sombong sebetulnya. Dia merasa dirinya paling benar. Orang semuanya kafir semuanya, murtad semuanya, musyrik semuanya, bidah semuanya itu. Nah, ketika diusir, pergi kau dari surga, iblis nangis enggak? Iblis minta maaf enggak? Mengaku salah enggak? Enggak. Malah dia nuntut sama Tuhan. Oke, aku keluar. Dendamnya tinggi. Enggak mau. Boleh aku keluar. Tapi ada 2 syarat. Apalagi syaratnya? Andirni ila yaumi yub'atsun. Aku minta umur panjang sampai hari kiamat. Kata Tuhan, oke, saya kabulkan. Yang penting kamu keluar. Kamu aja umur. Sudah keluar, apa lagi? Satu lagi. Orang sombong ini paling sulit minta maaf loh. Iya. Izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Oke, saya kabulkan. Bayangkan. Dendamnya luar biasa. Dan tidak akan pernah selesai. Nah, itulah makanya bahwa akar dari radikalisme itu ya merasa dirinya paling benar sendiri. Tadi kesimpulannya sudah saya sampaikan di awal. Inilah uraiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Profesor Dr. Haji Abdul Syakur Yasin MA yang telah memberikan paparan tentang moderasi beragama. Selanjutnya kami mohon kepada Abuya untuk membaca doa sebagai penutup acara ini. Kepada Abuya mohon memimpin acara ini, membacakan doa untuk kita semuanya agar kita dapat keberkahan dari acara ini, dan mudah-mudahan Polri dan seluruh anggotanya, seluruh personelnya bisa menjadi personel-personel yang moderat dalam beragama. Amin. Untuk mencapai nasionalisme dan toleransi beragama menuju Polri yang presisi. Pada Abuya, waktu dan tempat kami persilahkan. Maka bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.